Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam satu kali 24 jam. Baik, kembali lagi dengan kami teman-teman pada Motivator. In this video, kali ini kita akan membuat series baru. Seriesnya tentang 7 kebiasaan orang dengan efektivitas tinggi. 7 kebiasaan orang dengan efektivitas tinggi. Nah, nanti pada setiap video itu akan dibagi dua bagian, yaitu kita membandingkan antara orang yang efektif dan orang yang tidak, dan kita tentunya melakukan yang menjadi acuan orang yang efektif, dan kita menghindari dan menjauhi sifat-sifat atau kebiasaan orang yang tidak efektif. Nah, disclaimer on dulu, pada setiap video kita ini belum tentu kami tidak melakukannya secara sempurna. Maksudnya belum tentu kami mengatakannya dan kami telah melakukannya 100%, tetapi kami berkomitmen dan kami berencana memang akan melakukannya. Kita bangkit bersama, sukses bersama. Saya pelajari dari PowerPoint dan berbagai sumber lainnya. Lalu saya sharingkan dengan teman-teman. Ini disclaimer on ya. Saya sharingkan dengan teman-teman dan kita kerjasama gitu kan. Kita menjadi top sukses bareng. Kita menjadi seseorang yang luar biasa bareng gitu kan. Kita improve ourselves. Kita meningkatkan kualitas diri kita setiap harinya dengan sharing ini begitu. Dan teman-teman bisa diskusi nanti ya. Ada nanti saya bikin grupnya. Oke, baik teman-teman. 7 kebiasaan daripada orang dengan efektivitas tinggi. Yang pertama, orang dengan efektivitas tinggi adalah efektivitas tinggi disebut dengan orang yang proaktif. Yang pertama ya, proaktif. Orang dengan efektivitas tinggi ya memiliki kebiasaan proaktif, dan orang yang tidak memiliki kebiasaan dengan efektivitas tinggi itu adalah orang yang reaktif. Proaktif efektivitas tinggi, dan reaktif tidak memiliki kebiasaan yang efektif gitu. Oke. Proaktif efektif, reaktif tidak efektif. Nah, oke. Next, orang yang reaktif kita bahas dari yang negatifnya dulu biar kita bisa menghindarinya. Orang yang reaktif adalah orang yang tidak mau mengambil tanggung jawab dalam kehidupannya dan menaruh dirinya dalam keadaan dia menaruh dirinya sebagai korban gitu loh. Dia menaruh dirinya sebagai korban daripada keadaan dan kondisi dia dengan masa lalu dan dengan orang lain. Contoh, ya udah saya begini gitu kan, saya memang terlahir pada keluarga yang kurang mampu, dan kalau saya tidak sukses wajar dong katanya. Itu orang yang reaktif, yang tidak efektif begitu. Kita harus menjauhi hal tersebut. Kita harus nah itu nanti ada sekarang kita bahas. Jadi orang yang reaktif atau orang yang tidak efektif ini tidak mau mengambil tanggung jawab dalam kehidupannya. Tidak mau dalam contoh kelas gitu atau dalam ruangan, ketika dimintai suatu tanggung jawab, kamu dibagi bagian gitu kan. Ada yang jadi sekretaris bendahara dan lain sebagainya. Itu contoh singkat agar semuanya paham, karena semuanya pernah sekolah kan, insya Allah. Dan yang belum mohon maaf. Dan kita pokoknya yang belum, kita bayangkan sebagai dalam keluarga ada pemimpin, ada jabatan lainnya seperti ibu, langsung di bawahnya ada anak-anak gitu. Nah, ketika dimintai tanggung jawab, diberikan tanggung jawab, dia tidak mau. Yaudah kamu jadi sekretaris, gak mau. Yaudah kamu jadi ini, gak mau. Yaudah kamu jadi PJ ini, gak mau. Dia tidak mau mengambil tanggung jawab dalam kehidupannya dan selalu menaruh dirinya dalam keadaan yang sebagai korban gitu. Oke. Untuk dari itu kita harus menghindari ini. Kita harus menjadi seorang yang proaktif. Orang yang mau mengambil tanggung jawab dalam kehidupannya, mau mengambil resiko dan fokus pada solusi. Mungkin orang yang bukan mungkin tapi iya, orang yang reaktif dan tidak efektif ini fokus pada masalah. Ya udah, saya masalahnya ini, ada masalah ini. Masalahnya 1 2 3 bisa dia sebutkan. Ketika dimintai solusi dia geleng-geleng kepala. Dan orang yang proaktif dan efektif ini, orang yang mau mengambil tanggung jawab, dia ketika dimintai, kamu jadi sekretaris deh gitu kan, kayak kamu kayaknya cocok deh gitu kan. Ya udah aku ambil gitu kan. Enggak.
kamu jadi PJ aja deh, PJ ini gitu kan. Ya udah aku gak apa-apa sok apa aja bebas gitu kan. Jadi yang penting dan boleh jadi dia menentukan, oh enggak, aku pengen jadi ini deh, mungkin ini lebih sesuai dengan aku gitu kan jabatannya. Dia mau mengambil tanggung jawab, mau mengambil resiko, mau mengambil peran sebagai orang yang bermanfaat bagi orang lain, dan dia tidak menaruh dirinya sebagai korban. Mungkin ketika dimintai masalah gitu kan, apa masalah, mungkin dia bisa menyebutkannya. Tentunya setiap orang punya masalah ya, dan ketika dimintai solusi dia cenderung melakukan, bisa memikirkan solusinya begitu. Oke. Nah, jadi kelihatan ya, antara orang yang tidak efektif atau reaktif dengan orang yang efektif, yang atau kita sebut proaktif. Ingat, tidak efektif adalah reaktif, yang efektif adalah proaktif. Dan orang yang reaktif ini tidak mau mengambil tanggung jawab dan menaruh dirinya dalam keadaan dia adalah, dan dalam kondisi dia adalah korban daripada keadaan dan masa lalu. Dan orang yang proaktif ini adalah orang yang mau mengambil tanggung jawab dan fokus pada suatu solusi, dan dia mau bertanggung jawab dan mau mengambil resiko gitu. Oke, sudah kelihatan ya garisnya gitu kan. Mungkin mohon maaf kalau penjelasan saya kurang jelas, nanti kita bahas lagi. Kalau teman-teman yang bertanya, tanyakan saja di kolom komentar atau hubungi saya lewat email dan lain sebagainya. Oke. Disclaimer on juga, kembali gitu kan, kami memang belum tentu melakukannya gitu kan, dan kami akan melakukannya insya Allah ya. Kita berkomitmen, kita harus melakukannya dan akan menjadi kenyataan. Dan itu saya ada dengar daripada podcast dari Kobo Z. Mungkin teman-teman udah pada tahu juga ya, podcastnya dari Kobo Z, daripada salah satu narasumbernya dikatakan bahwa mimpi teman-teman punya mimpi ya kan. Mimpi teman-teman kalau dipikirkan akan menjadi sebuah rencana. Lalu rencana teman-teman kalau diucapkan, dikatakan kepada orang lain atau ditulis atau diucapkan gitu kan dengan diri sendiri, gak ada siapapun, akan menjadi sebuah komitmen. Dan komitmen jika dilakukan akan menjadi sebuah kenyataan. Oleh karena itu, kita bermimpi bebas mau jadi apa-apa. Lalu kita ucapkan sebagai bentuk satu langkah lebih maju daripada orang lain yang tidak mengucapkannya. Lalu kita lakukan akan agar mimpi tersebut, agar rencana tersebut menjadi sebuah kenyataan. Kita bekerja sama, kita sukses bersama, kita berdiskusi, dan kita saya meminta sarannya bagi teman-teman apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya improve gitu kan. Terima kasih. Maybe that's all from me for today's today's video. Ini episode pertama daripada series 7 kebiasaan orang yang dengan efektivitas tinggi. Oke, yang kami sebutkan tadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.